yang mengatakan bahwa partai-partai semuanya tersandera, mungkin kecuali PDIP kan gitu maksudnya ya. Nah ini kan terus terang suatu pernyataan yang sangat tidak produktif. Saya baru ingat kayaknya Kang Sobari pernah dalam tanda kutip nih ya kalau saya salah memaki-maki Anies kayaknya di media sosial. Bukan memaki-maki, sangat memaki-maki. Nah, dan saya tidak terima ada suatu majalah di mana dia disebut sebagai one of the most influential young leaders. Wah, udah bisa saya. Dia leading apa? Sekolah baru keluar dari Amerika. Belum pernah menulis proposal untuk pengembangan masyarakat untuk menaikkan income generating untuk public education. Kok ada? Dia murni anak baru keluar sekolah. Jadi tapi kalau pikirannya nanti ini orang mau jadi gubernur Jakarta karena 2029 ingin menantang presiden yang sekarang atau paling tidak menjadi wakilnya presiden yang sekarang, itu repot. Karena dia nggak akan melayani rakyat, dia akan berdandan 5 tahun, bos. Tapi bukankah semua orang yang mau maju di DKI itu pikirannya itu semua? Ya itu dia. Sekarang terbukti kan, memang tak ada bedanya. Kemarin. Kalau Anies ini sampai detik ini nggak ada hasil karyanya. Ngurus gubernur DKI aja gagal kok. Masa 5 tahun berkuasa hanya dapat 1 puskesmas. Baik sahabat sekalian, kembali berjumpa dengan saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk mereaksi beberapa buah video terkait dengan Pak Anies ya, Anies Rashid Baswedan. Di video ini kita akan mereaksi sebuah pernyataan dari Bung Zulfan Lindan terkait dengan niat dari Anies untuk membentuk partai hanya karena gagal maju di Pilgub kemarin ya. Dan juga seorang budayawan asal Indonesia yaitu Muhammad Sobari ya diwawancarai oleh Refli Harun terkait dengan cacian atau makian yang dilemparkan oleh Sobari terhadap Anies Baswedan di sebuah stasiun televisi karena dia mengatakan bahwa Anies itu tidak menghasilkan apa-apa. Dan justru di sesi ini Sobari mempersoalkan seorang Anies yang seorang anak baru selesai sekolah tapi diberi penghargaan. Itu dasarnya apa? Dan juga kita akan mendengarkan bersama pernyataan dari Fahri Hamzah terhadap Anies Rashid Baswedan ini. Dan ada dalam sebuah video nanti, itu dipertanyakan, apakah Anies yang membutuhkan partai, atau justru partai yang membutuhkan Anies? Dan tentu masih ada begitu banyak statement dari beberapa pihak, baik itu para tokoh politik, pengamat, ataupun para netizen. Dan tentunya sebagai hiburan untuk kita sekalian di video ini, saya akan mencoba menampilkan kembali beberapa buah video kocak, yaitu yang berisi parodi tentang Anies Baswedan selama kontestasi Pilpres dan juga menjelang Pilgub kemarin. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, langsung saja ke videonya. Yang mengatakan bahwa partai-partai semuanya tersandera, mungkin kecuali PDIP kan gitu. Partai tersandera ya. Terus terang suatu pernyataan yang sangat tidak produktif. Ya karena bagaimanapun partai politik ini tetap dibutuhkan, terutama juga oleh Anies ya di dalam kalau dia nanti mau maju ke 2029. Ya harusnya kan dia melakukan ya biasalah approach ya kan, kemudian ya terimalah situasi dan keadaan yang ada. Toh mereka sudah pernah mencalonkan Anies sebagai calon presiden. Itu kan hebat sekali. Nah masa tidak mencalonkan sebagai gubernur terus dipersoalkan, apalagi dikatakan dituduh tersandera gitu kan. Nah ini menurut saya semakin jauh harapan Anies bisa maju tahun 2029 nanti untuk kontestasi Pilpres ataupun Cawapres. Karena apa? Partai yang dia buat ini pertama belum tentu lolos. Mungkin. Baik, sepakat Bang Zulfan ya. Untuk partai yang baru dibentuk oleh Pak Anies Baswedan itu belum tentu lolos. Artinya untuk bisa lolos di pemilu kali depan, dan ini memang harus diantisipasi jauh-jauh hari, jangan sampai
nanti ujung-ujungnya penguasa lah yang berpengaruh sehingga partai tidak lolos, dan ini juga perlu mitigasi dari awal ya. Dan juga saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Bung Zulfan tadi, bahwa Anies mengatakan semua partai itu tersandra, dan itu adalah pernyataan yang tidak produktif, karena biar bagaimanapun ya, partai politiklah sebagai kendaraan bagi seseorang untuk bisa mencapai kekuasaan itu. Jadi kalau sampai dengan pernyataan bahwa semua partai tersandra, lalu kenapa kemarin-kemarin mau melamarkan diri di PD Perjuangan? Lalu kenapa di Pilpres kemarin diusung oleh Nasdem, PKB dan juga PKS? Lalu sekarang baru menyatakan bahwa semua partai itu tuh sudah tersandra ya? Verifikasi itu lolos, ya kan? Nah, kalau misalnya parliamentary threshold 0%, mungkin bisa lolos. Kalau masih 4% atau 3%, ya kan, diputuskan oleh DPR nanti dalam undang-undang pemilu, itu kan semakin berat untuk menembus parlemen. Ya. Nah, oleh karena itu, katakanlah dia punya partai politik, ya, kemudian dia bisa eksis dengan partainya itu, lalu orang melihat ini bisa saja dia tidak lolos, ataupun dia kecil suaranya di parlemen, tapi kan bisa menjadi figur alternatif. Tetap Anies itu menjadi figur alternatif kan gitu. Figur alternatif. Dia sudah pernah maju sebagai pilpres, sudah ada apa istilahnya itu? Bekalnya, pengalaman. Kita bilang, ya kan? Orang kan selalu membicarakan tentang dia punya 25%, ya, suara yang mengaspirasikan perubahan. Ya, itu yang dianggap sebagai modalnya Anies. Gitu. Ya. Nah, oleh karena itu, jadi 25% itu sudah diasosiasikan sebagai modalnya Anies. Ya belum tentu juga. Barangkali kemarin hanya karena ada beberapa faktor tertentu, dan itu juga bisa jadi dari suara-suara ya para pendukung Nasdem, PKS maupun PKB. Belum tentu kalau Anies berdiri sendiri mendapatkan dukungan sebanyak itu. Threshold 20% itu bagaimana dia memenuhinya? Sementara partai-partai ini sudah berhadapan, sudah tidak senang dengan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Anies itu. Ya kan? Dan nggak mungkin lah. Terus partai baru langsung 20% itu kan berat sekali. Ini asumsinya partainya sudah terbentuk. Ya, makanya. Terus ada kesulitan soal lolos atau enggak nih ke parlemen. Ya. Tapi soal dia bisa membentuk atau enggak itu kan juga kesulitan. Ini tersendiri. Itu satu hal yang sangat sulit membentuk partai ini. Ya kan? Kita ada 38 provinsi. Kemudian berapa? 545 kabupaten kota. Katakanlah kabupaten kan cuma 75%. Gitu loh. Nah, ini kan cukup berat. Ya kalau mau menang nggak mungkin 75%, harus 100%. Punya cabang-cabang di kabupaten dan kota. Nah, ini bukan hal yang mudah. Gitu loh. Karena proses untuk menuju lagi-lagi uang pembentukan struktur partai itu kan bisa gonta-ganti itu dalam setahun bisa berapa kali. Itu kan yang kita alami dengan Nasdem kan gitu. Sebelum masuk ke pemilu, bahkan sebelum verifikasi, kita harus berapa kali mengganti-ganti kepengurusan itu. Karena kita khawatir nanti begitu KPU cek secara faktual, pengurusnya nggak ada, sudah mengundurkan diri, kantornya juga nggak jelas, kan bisa nggak lolos. Kantornya tidak ada. Nah, jadi Anies saya kira harus hitung-hitung. Bisa jadi. Ya. Jangan langsung dianggap mudah membuat partai ini. Saya baru ingat kayaknya Kang Sobari pernah dalam tanda kutip nih ya kalau saya salah memaki-maki Anies kayaknya di media sosial. Memaki-maki, sangat memaki-maki. Memaki-maki. Dan saya tidak terima ada suatu majalah sangat di mana ya. dia disebut sebagai one of the most influential young leader. Oh, udah bisa saya. Dia leader apa? Sekolah baru keluar dari Amerika. Belum pernah menulis proposal untuk pengembangan masyarakat untuk menaikkan income generating untuk public education ada. Kok ada? Dia murid anak baru keluar sekolah. Jadi influensial kepada siapa? Bohong bagi saya, itu marah saya mendengar itu.
Bagi saya, kalau seseorang begitu mati-matian untuk mencapai cita-cita politik, Iya. ahli-ahli agama bilang Pak Kures dan sebagainya, kalau begitulah watak manusia, Iya. sampai at all cost, Tuhan boleh mengizinkan barangkali, tapi Tuhan tidak akan membimbing dia lebih lanjut. Oke. Nah, Wah. Anies itu ada tanda-tanda orang yang dibimbing Allah. Ini keren ini ya. Pernyataan dari Muhammad Sobari, seorang budayawan Indonesia ini. Apakah Anies tak ada tanda-tanda bahwa sedang dibimbing oleh Allah? Ini pertanyaan bagus. Karena saya yakin bahwa Muhammad Sobari ini juga berpikir, kalau benar dibimbing oleh Allah, harusnya juga menang di Pilpres ya, kenapa harus gagal? Tapi kalau pikirannya nanti ini orang mau jadi gubernur Jakarta karena 2029 ingin menantang presiden yang sekarang, atau paling tidak menjadi wakilnya presiden yang sekarang, itu repot. Karena dia nggak akan melayani rakyat, dia akan berdandan 5 tahun, bos. Tapi bukankah Untuk semua orang yang kepentingannya. mau maju di DKI itu pikirannya itu semua? Ya itu dia. Sekarang terbukti kan memang tak ada bedanya. Kemarin ngomong dinasti, sekarang undang Kaisang ke kantornya. Iya kan? Berat. Bang Fahri dulu bilang KPK mending dibubarin aja. Iya. Sampai sekarang abang masih merasa KPK nggak perlu dan mending dibubarin aja, Bang? Saya terlibat mengubah undang-undang KPK, tapi dan itu saya dialog lama dengan presiden, meyakinkan pemerintah bahwa KPK itu adalah elemen pengganggu dalam pembangunan ekonomi terutama gitu ya. Dan akhirnya ya banyak yang menerima itu, dan sebenarnya kalau KPK sadar fungsinya yang baru, ya dia itu harusnya lebih bekerja sama antar kelembagaan untuk memberantas korupsi dan bukan bertindak sendiri. Betul sekali ya. Kalau bertindak sendiri justru akan menimbulkan konflik. Harusnya ada kerjasama lintas sektor sehingga betul-betul kuat begitu ya. Cara pertama untuk bisa berantas korupsi adalah Fahri Hamzah jadi menteri dulu. Enggak. Yang penting idenya aja. Partai politik ini mohon maaf ya, ini sumber kekacauan. Karena dia tidak menjelma menjadi para pemikir. Apakah termasuk partai abang juga? Ya kita baru ya, boleh dikritik juga sebagai partai baru, tapi kritik kami kepada partai karena berhenti menjadi pemikir. Ajak aja Pak Anies masuk sebagai kader partai buruh itu. Kami berpikir kita jadiin presiden partai buruh kayak Macron. Cakep ini. Macron itu ketika dia memutuskan keluar dari pertarungan partai sosialis dan partai konservatif di Prancis, Macron berpikir karena rakyat itu udah jenuh. Kalau dua pertarungan partai ini kok hanya sistem yang tidak dibangun, tapi lebih pada koalisi-koalisi yang mementingkan kekuasaan. Maka kemudian di sosial media kan terjadi tuh di Prancis dalam beberapa pemilu. Macron milih, oke, sebagai menteri keuangan kan, gue keluar dari zona nyaman, gue mau bertarung, gue bikin partai kecil. Cuma kan di sana kan pemilihan presiden dulu baru legislatif, tidak ada presidensial threshold. Ini kalau nggak ada presidensial threshold, partai buruh bisa memajukan calon sendiri dengan model Macron. Harus pimpin aja partai buruh. Baik, ini Ketua Umum Partai Buruh sangat yakin sekali seandainya tidak ada aturan presidensial threshold seperti di Prancis, pasti Anies bisa jadi presiden yang diusung dari Partai Buruh ini ya. Baik, kita lanjut ya. Kalau Anies ini sampai detik ini nggak ada hasil karyanya. Ngurus gubernur DKI aja gagal kok. Masa 5 tahun berkuasa hanya dapat 1 puskesmas? Yang benar aja. Yang ada adalah kelebihan bayar. Jadi Anies ini boneka. Nanti kalau jadi juga nih boneka, ya bonekanya orang partai lah, bonekanya cukong-cukong. Nah, nih hati-hati. Anies itu nggak bisa maaf ngomong ya, makanya saya nggak pernah singgung-singgung Anies. Ya kita lihat dari DKI aja nggak ada yang berhasil. Ini Betul sekali ya, di DKI aja tidak ada yang berhasil. Dan itu memang sebuah kesaksian betul itu ya. pasti kalau dia gagal, nih Anies nih, siapa yang taruhan, pasti nyalonin ke gubernur lagi tuh. Maaf ngomong ya. Makanya orang-orang nggak suka Pak Jokowi ini ngumpul ke Anies semua sekarang. Termasuk aliran-aliran yang miring-miring itu. Ikut Anies semua. Anies Baswedan, di TikTok kita tumbang, tapi di Twitter kita menang karena akal sehat. Harga TikTok lu tuh bener-bener ya, nggak punya akal sehat sama nggak bisa ngehargain pekerjaan orang. Lu pada bayangin aja, si Abah udah live siang malam di TikTok, udah ngonten juga di TikTok, tapi nggak viral. Pada ngerti
ngerti nggak sih? Maksudnya si Abah ngonten di TikTok, live siang malam di TikTok, itu biar bisa nyari suara lewat TikTok. Udah capek-capek effort, malah kalau suara sama yang cuman sekedar joget-joget gemoy. Coba kalau si Abah menang, pasti beda lagi ngomongnya. Ang apaan sih? Ya, memang ini Anies mungkin kecewa juga ya. Sudah live TikTok hampir 24 jam, sudah live lalu tutup juga dengan tombol gear juga ia tutup, tetapi tetap suaranya tidak seberapa jika dibandingkan dengan yang hanya bisa joget-joget di TikTok ya. Dan itu kenyataan dan realitanya seperti itu. Maka Anies lebih memuji ya Twitter atau X ketimbang TikTok, karena TikTok dianggapnya gagal. Kalau di TikTok tapi menangnya di X ya. Baik sahabat sekalian, selanjutnya mari kita ikuti atau saksikan beberapa buah video parodi dari para netizen ataupun juga statement-statement kocak dari Anies Baswedan yang sudah terjadi beberapa tahun silam ataupun juga yang baru-baru ini terjadi ya, untuk kita bisa istilahnya mengingat kembali ya statement atau pernyataan-pernyataan kocak yang setidaknya bisa menghibur kita. Mari kita saksikan bersama video-videonya. Pak Anies. Hai. Lanjutin aja. Baru banget menang pemilihan ya? Iya. Emang lawan Bapak ada yang benar pakai ayat lagi ya? Iya. Setelah 100% nyalonin, DP 0% tetap 0% enggak ya? Iya. Bapak boleh jadi presiden, tapi jangan cuma modal ngomong doang. Terima ajakan debat mahasiswa UI. Ini gue harus pinggir dulu nggak? Pemimpin tuh harus jago nasta, bukan jago kata. Mau jadi pemimpin apa penyair? Cukup. Baru mau bikin syair. Dari tim netral buat capres lain. Senggol dong. Nah, rumputnya pun rumput yang berstandar FIFA. Dan rumput berstandar FIFA ini, nah, Pak, saya sering kumpulin teman-teman tanya ini dari negara mana nih kira-kira rumput yang berstandar FIFA ini. Nah, karena spesifik dari Boyolali, Bang. Anda sudah tahu semua siapa beliau, nggak perlu saya sebut. Anies Baswedan, Gubernur DKI, dan hari ini kita mau ngobrol tentang sepak bola. Ini kita berseberangan. Beliau Persija, saya Persebaya. Tapi sama-sama sepak bola. Dan saya bisa ngecek beliau karena minggu lalu Persija kalah lawan Persebaya. Tetapi sebentar lagi Persebaya kalah karena Persija segera punya stadion sangat modern, bahkan mungkin yang termodern di Asia Tenggara, jangan-jangan di seluruh Asia, dan jangan-jangan lebih besar lagi karena memang dibangunnya sekarang, sehingga teknologinya sekarang mungkin siapa tahu 2, 3, 4, 5 tahun lagi mungkin saja ada yang lebih bagus dari itu. Tetapi saya 2 kali meninjau proyek itu tanpa memberitahu Pak Anies. Saya datang saja ke sana, waktu itu lagi diberitakan akan ada stadion, saya ingin tahu benar atau enggak. Jangan-jangan hanya beritanya saja, kemudian tidak ada proyeknya. Saya ke sana, betul ada proyeknya. Kemudian saya datang lagi 6 bulan kemudian, pengen lihat progresnya, jangan-jangan macet begitu. Kemudian saya ke sana lagi, progresnya besar lagi. Itu kapan selesai, Pak? Iya, jadi benar, itu dinamakan stadion apa dulu? Namanya singkatannya JIS, Jakarta International Stadium. Oke, namanya JIS. Dan memang betul Pak Dahlan, stadion ini dikerjakan dengan tenang-tenang saja. Jadi tidak banyak gegap gempita. Tidak dikerjakan karena yang diperlukan itu selesai kok. Tepuk tangannya nanti kalau udah selesai aja. Jangan tepuk tangan pas lagi groundbreaking gitu. Jadi banyak yang tepuk tangannya pas groundbreaking. Ya, tepuk tangan nanti aja. Dan ini tepuk tangan harus kerja semua orang. Nah, memang dikerjakan dengan tenang. Kami juga yang penting ini berjalan. Dan sekarang ini secara target itu 80% harus tercapai, realisasinya 81%. Jadi kita sudah lebih cepat dari target. Desember ini insya Allah gedung utama selesai. Jadi 100% insya Allah gedung utama selesai. Nah, pendukung kanan kiri,
perapian kanan kiri insya Allah Maret selesai. Perapian kanan kiri itu ya tamannya, ya trotoarnya itu nanti. Jadi Pak Anies nanti sempat meresmikan. Insya Allah. Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang Untuk semua ke sini. itu? Iya, soft launchingnya pertengahan Desember besok. Dan kapan itu diundangnya? Pertengahan bulan depan, sebulan lagi ya. Padahal nanti saya undang beneran. Itunya belum kanan kirinya kan, jadi stadionnya kan sudah. Yang belum adalah landscape kanan kiri, kemudian trotoar gitu, itu supportnya. Tapi kalau stadionnya kursi sudah mulai dipasang sekarang. Kapasitasnya 82.000. Wow. Kapasitasnya. Lalu posisi stadionnya itu memang berbeda dengan yang umumnya kita lihat. Umumnya kan landai. Antara kursi itu seperti lebar gitu. Kalau ini relatif vertikal. Jadi orang yang orang yang nonton itu satu sama lain seperti tidak ada halangan, Pak. Karena kepala orang di depannya kira-kira tidak menghalangi dia gitu. Agak vertikal. Lalu itu ada yang ditiru. Sistem itu dari mana? Nah, jadi gini, saya cerita awalnya nih. Stadion ini standar FIFA. Dan itu artinya arsiteknya pun harus license. Kemudian rancangannya pun rancangan yang sesuai dengan seluruh persyaratan yang dimiliki oleh FIFA. Jadi tidak bisa kita tuh standar FIFA-nya tuh di ujung, nggak bisa. Dari awal itu yang mengerjakannya, arsiteknya, gambarnya itu semuanya harus orang-orang yang berlisensi. Dan memang perancangannya oleh sebuah perusahaan dari Inggris, Hong Kong. Karena mereka lah yang memiliki lisensi untuk bisa merancang stadion memenuhi syarat FIFA. Dan tapi kalau yang agak tegak tadi itu ada stadion lain yang seperti itu. Banyak. Banyak stadion lain. Jadi kami malah cukup yakin, Pak Dahlan, bahwa ini akan menjadi stadion yang pada saat diresmikan adalah yang terbaik di dunia. Wow. Terbaiknya di mana? Terbaik dalam artian begini, state of the art. Satu, ini adalah Platinum Green Building. Jadi Green Building level Platinum. Green Building itu ada 3 level. Ada Silver, ada Gold, ada Platinum. Ini Platinum yang paling advance. Dan itu artinya zero runoff, solar panel, efisien energi. Semua itu dipenuhi untuk bisa masuk grade Platinum. Umumnya ketika kita dengar green building itu sesungguhnya adalah silver atau gold. Karena kalau platinum itu harus ada investment amat serius. Untuk ini masuk ke green building yang level platinum. Nah, karena kita dari awal bilang jangan membuat stadion ini hebat di tahun 2021, tapi dia hebat di tahun 41. Kenapa ukurannya 41? Supaya 41 atau 51, supaya pada saat itu pun orang melihat masih relevan. Jangan sampai hari ini hebat, 20 tahun lagi outdated, Pak. Nah, untuk itu kita ancang-ancang untuk apa yang nanti selama 20 tahun ke depan itu yang nanti menjadi tren dunia, dan itu green building. Jadi satu itu. Kemudian yang kedua adalah konsepnya dengan retractable roof. Atap yang bisa dibuka tutup. Jadi nanti stadionnya itu atapnya bisa ditutup, bisa dibuka. Ditutup beneran? Ditutup beneran, 100% tertutup. Jadi seperti atap begini, Pak. Jadi ada nanti rolling, bergerak itu, buka tutup. Ketika dia dibuka, sinar matahari masuk. Ketika dia ditutup, hujan, sinar matahari nggak masuk. Tapi tidak perlu pakai AC. Karena lubang-lubang di kanan kirinya itu membuat udara bisa mengalir. Sudah didesain begitu. Dan posisinya itu di Sunter yang hanya berapa ratus meter dari tepi pantai. Sunter itu dekat Tanjung Priok. Tanjung Priok itu akan posisi angin yang luar biasa kuat di situ. Jadi kita akan punya sebuah stadion yang bisa tertutup. Itu artinya apa? Bisa pertandingan sepak bola jam berapa saja. Bisa dipakai acara jam berapa saja. Kita ini kalau punya stadion, Pak, itu jam 12 siang nggak bisa dipakai. Panas sih nggak kira-kira. Panas loh. Ini kita tempat yang tropis, nggak mungkin kita bikin desain seperti subtropis. Nah, mayoritas stadion yang kita desain itu mengadopsi desain dari subtropis.
Karena mereka yang punya desain-desain stadion-stadion di copy paste, tidak membayangkan di sini situasinya seperti apa. Akhirnya ya stadion pakainya kalau pagi atau sore atau malam. Jadi ini kalau nanti ada pembukaan apapun kan biasanya kita kerjakannya malam, karena biar nggak panas. Ini bisa siang juga bisa. Lalu kalau hujan bisa dipakai. Nah, dan ada yang menarik, Badan. Salah satu syarat FIFA itu adalah punya lapangan latih 2. Jadi sebuah stadion itu dalam satu wilayahnya itu harus 2 lapangan latih. Untuk latihan. Satu paket. Lapangan latih itu sebenarnya bukan latihan sehari-hari saja, tapi tim itu sebelum bertanding ada di situ. Jadi 2 itu. Jadi kalau ada sebuah stadion tanpa lapangan latih, dia tidak memenuhi persyaratan FIFA. Oh. Nah, dalam hal di Sunter itu ada dibangun sebelah mana? Di luarnya. Di luarnya. Dan rumputnya harus sama dengan rumput yang dipakai di dalam stadion. 100% sama, 2 lapangan latih itu. Saya dengar nanti rumputnya juga ada campuran sintetisnya. Betul, hibrid. Hibrid, ya. Iya, Ya, jadi hibrid ada sintetis dan ada rumput alami. Kenapa dipakai rumput sintetis juga? Rumput sintetis itu memiliki fungsi untuk mengikat akar, sehingga dia menjadi potongan-potongan yang bila ada masalah itu bisa diangkat. Nah, rumputnya pun rumput yang berstandar FIFA. Dan rumput berstandar FIFA ini, saya sering kumpulin teman-teman tanya ini dari negara mana nih kira-kira rumput yang berstandar FIFA ini, karena spesifik dari Boyolali, Bang. Jadi ada tempat di kaki Gunung Merapi, yang di situ adalah tempat untuk penumbuhan rumput bertaraf internasional, dan itu yang masuk standar FIFA dan itu yang diekspor kemana-mana. Jadi kita kelewatan tuh. Itu milik perusahaan? Ya, ada perusahaan di situ. Atau perorangan atau petani? Oh enggak, ada perusahaan di situ, tapi tempatnya di kaki gunung itu, lalu diambil bibitnya, lalu kita kembangkan di Jakarta. Selamat orang Boyolali ya, ternyata Anda ekspor rumput yang memenuhi syarat kualitas FIFA. Jakarta Timur selama 5 tahun dipimpin dia nggak ada satupun keadilan di sana. Anies cuman demen mainnya di Sudirman Tamrin doang. Nggak ada satupun pusat perekonomian baru atau pusat bisnis baru ataupun pusat perkantoran baru di wilayah Jakarta Timur. Terus gimana kondisi jalanan di Jakarta Timurnya? Lihat tuh di perempatan Pasar Rebo, yang jalanannya sampai bisa bikin ibu-ibu hamil brojol di tempat. Jogging track di atas atap nanti, di puncaknya itu. Jadi kayak apa? Di ovalnya itu ada jogging track, lah. Itu jogging track tertinggi di Indonesia mungkin. Jadi jogging track di atas atap stadion. Lebarnya kira-kira Ini saya nggak pernah tahu. Saya banyak membaca tapi nggak tahu. 5 meter. Lebarnya 5 meter. 5 meter. Mengelilingi stadion, dan itu nanti jogging sambil lihat keindahan tepi pantai Jakarta, keindahan Jakarta dari atas stadion. Jadi itu mungkin akan jadi jogging track tertinggi yang ada di Indonesia. Karena biasa jogging track di bawah. Unik sekali. Jadi ada tangga nanti ke sana. Ada tangga ke sana, dan kalau udah berada di tempat itu sekarang saja itu terasa it is a mega structure. It is a mega structure. Kalau udah lihat di situ besar ya mega structure itu. Bisa kapasitas penuh nanti orang, artinya 1000 orang berlari di atas itu nggak apa-apa. Bisa, karena itu kuat kok. Memang itu kuat. Kuat, dan orang bisa lari di situ. Itu ada kapasitasnya, saya lupa berapa jumlahnya, itu ada kapasitas, tapi bisa, dan memang kokoh. Pompa kita di Jakarta ini ada lebih dari 450. Semuanya posisi siap. Lebih dari 200 ada di muara, dan semuanya juga posisi siap. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Dipompa ke laut. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Dipompa ke laut. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sinilah tadi yang saya sampaikan. Kesemakmuran, kesetaraan,
keadilan. Dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Anies Baswedan, astaga, baru kali ini saya buka Twitter Anda. Ternyata cuitan Anda tidak mencerminkan cagup, tapi mencerminkan ABG labil. Ayo, oke Mas? Labil? Nah, coba dicek dulu ya. Nah. Yang megang Twitter saya siapa ya? Ada ya, Mas? Kamu lagi labil ya? Anies, awas giginya kering, senyum Pepsodent terus. Giginya Pak? Giginya kering. Jadi giginya dilihatin. Bro, ini ada tweet jahat lagi nih. Ini dari Baja Muda. Anies hanya pandai ngomong, tapi hasilnya tidak ada. Itulah yang disebut tong kosong, bunyinya nyaring. Bro, jadi pengen nyanyi nih. Sorry ya. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Heboh di media sosial dua orang wanita yang sedang berboncengan menyanyikan lagu parodi yang isinya menyindir Anies Baswedan. Anies dinilai capres yang pintar berbicara, sehingga seolah-olah sosok Anies lah yang paling benar. Dengan kata-kata, Anies dapat membuat masyarakat menilai Prabowo lah yang selalu salah. Bukan hanya itu saja, dua wanita tersebut juga memberi peringatan kepada masyarakat untuk tidak terlena dengan kata-kata Anies, karena tujuan Anies hanya mencari simpati dan dukungan dari masyarakat. Berikut cuplikan videonya. Anies di bibir, memutar kata, malah kau tuduh Prabowo segala penyebabnya. Siapa terlena, pastinya terlena. Wujudnya, bibirnya yang meminta simpati dan dukungan. Monas yang besarnya seperti itu, tertulis di bawahnya, dilarang menginjak rumput. Rumput itu memang untuk diinjak, nanti rusak, ya ditanam lagi. Cara pandangnya beda loh, nggak apa-apa. Anak-anak kotor, main kotor, ya suruh mandi, ganti bajunya. Oksigen sama hidrogen bersenyawa bikin apa? Telur ini. No. Oksigen sama hidrogen bersenyawa bikin apa? ID card. No. Oksigen sama hidrogen bersenyawa bikin apa? Penggemar. No. Oksigen sama hidrogen bersenyawa bikin apa? Keripik kaca. No. Oksigen sama hidrogen bersenyawa bikin apa? Deg-degan. No. Oksigen sama hidrogen bersenyawa bikin apa? Kristir. No. Oksigen sama hidrogen bersenyawa bikin apa? Soto Surabaya. No. Oksigen sama hidrogen bersenyawa bikin apa? Tidak tahu.
oksigen sama hidrogen. Doakan, kita semua mendoakan diri kita semua untuk bisa mewujudkan apa yang dulu menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Setiap kali datang ke tempat ini, saya membayangkan kekuatan gagasan dalam sebuah perjuangan. Mudah-mudahan gagasan itu juga menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan, untuk menghadirkan kesetaraan, menghadirkan kebersamaan buat Indonesia kita. Dan Bung Hatta hari ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja, Bung. Hajat hidup saya yang harusnya dimanfaatkan untuk 1 bulan dimanfaatkan oleh segelintir promo-promo seperti promo McD, promo KFC, dan promo Catai, Bung. Saya harap Bung sebagai satu-satunya penghuni terakhir di dompet saya bertahan sampai dengan akhir bulan ini. Apa kabar Koh Ahoy? Bolehkah saya berbelanja di kelontong Anda? Ya lu kalau mau belanja bilang aja mau apa. Gak usah basa-basi. Lu mau apa? Sabar Koh Ahoy, jangan pakai ngegas. Jadi begini, ketika saya membuka rice cooker, lalu apa yang terjadi? Ya mana gue tahu itu kan rice cooker punya lo, kecuali lo transparan sama gue. Intinya apa? Intinya adalah saya kehabisan nasi. Ketika padi yang sudah diolah sedemikian rupa oleh petani, lalu apa yang terjadi? Terjadilah beras Koh Ahoy. Jadi kan lo intinya pengen beli beras, nggak usah jauh-jauh dari petani mengolah padi sampai jadi beras. Lo mau beli beras berapa kilo? Buruan. Bolehkah saya membeli butiran beras tersebut yang ditaruh ke dalam plastik sehingga ditimbang dan menimbulkan berat 5 kilo Koh Ahoy? Lu bisa gak sih dari tadi tinggal Koh Ahoy beli beras 5 kilo? Kalau kayak gini gue bakar kelontong gue, udah gue resign. Saya bersumpah tidak akan pernah mengkhianati Pak Bowo. Saya menolak menjadi direktur dan akan tetap setia pada komitmen saya, Pak. Terima kasih. Saya percaya sama Bapak. Kalau gitu saya permisi dulu, masih ada yang harus saya urus. Ya, sekali lagi terima kasih ya, Pak. Ya udah, sama-sama. Gadis! Siapa ya? Gadis! Siapa ya? Saya. Pak Bewo. Saya full dukung kamu jadi direktur. Tapi begini Pak Bewo, janji adalah sebuah ungkapan batin dan lisan yang diucapkan oleh seseorang untuk menarik hati dari seseorang yang diajak berbicara. Jadi janji adalah sebuah hal yang bicara di muter-muter. Jadi mau atau tidak? Mau. Ada proses di balik seremoni. Kalau itu konsisten dilakukan dari dulu, pasti tidak jauh. Yang masalah kan yang tiba-tiba 6 tahun tidak diapa-apain. Dan di dalam proses itu, biarkan nanti yang memiliki fakta yang nanti melihat, Kerjaan ini sangat tergantung pada pembebasan lahan. Hingga saat itu, kegiatan pengeboran berhenti karena pembebasan tanahnya tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI. Normalisasi atau naturalisasi 5 tahun kita hanya berdebat toh, tetapi dua-duanya nggak ada yang dikerjakan. Tidak ada satupun yang dikerjakan. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan kepada Anda. Maka memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Tunggu, beling-beling.
Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat yang sudah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan kepada sahabatku yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.